Kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan keluarga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat kita disampaikan oleh Allah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Penyakit dalam diri kita dan keluarga kita diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon pada Allah yang punya usaha, usahanya dilancarkan Allah. Yang punya bisnis, bisnisnya dilancarkan Allah. Yang punya jualan, jualannya dilancarkan oleh Allah. Di tempat usahanya, di tempat kerjaannya diberkahi oleh Allah. Di kantor-kantornya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kaki kita melangkah, kemana kaki kita pergi, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari bala bencana, dijauhkan daripada musibah, dijauhkan dari gangguan orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik, dijauhkan dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dijauhkan dari gangguan jin dan manusia yang jahat. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedang berbuat maksiat agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang berbuat dosa, semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan sakit, yang mendapatkan gangguan apa saja, agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala gangguan dan musibahnya. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Yang sedang mencari ilmu, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, dipintarkan dan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang cari nafkah, semoga dilancarkan dalam cari nafkahnya. Yang belum dapat kerjaan, semoga mendapatkan kerjaan yang layak menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala orang tua kita yang telah wafat, semoga diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima seluruh amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kuburan mereka taman di antara taman surga, dihindarkan dari azab kubur. Dan orang tua kita yang masih hidup, semoga dikuatkan iman Islamnya oleh Allah, disehatkan jiwa dan raganya oleh Allah, dilancarkan urusannya oleh Allah, dilimpahkan rezekinya oleh Allah, dan urusan-urusannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini wabah virus corona masih melanda dan menghantui kita sekalian. Semoga kita semuanya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada virus ini. Saudara-saudara kita yang sedang tertimpa virus ini, semoga mereka segera sembuh, diangkat virus ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh virus ini di seluruh dunia. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang terlibat dalam majelis ini, yang menyumbangkan sebagian rezekinya, sebagian hartanya, tenaganya dan doanya, agar semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini berkah daripada munajat dan salawat kita, daripada majlis ini, di antara istri daripada ustaz kita yang sedang mendapatkan musibah, semoga musibahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istrinya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak yang meninggal dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan buat kedua orang tuanya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan diganti anak yang lebih baik, yang lebih soleh menurut Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua doa-doa kita pada malam hari ini diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-hadhihi niyah al-fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul wa salashani dhahir wa batina fid dini wa dunya wal akhir wa dafi'ata li kulli syar jalibata li kulli khairin lana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود والقائمين والركع السجود صدق الله العظيم. Al-Quran disampaikan oleh Ketua Asosiasi Mahasiswa Pengkaji Ilmu Al-Quran PT IIKI dari Nusa Tenggara Barat. InsyaAllah mereka akan terus selalu istiqomah ikutin kita serahkan urusan kurinya biar mereka aja. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan yang lalu kita telah membahas hadis yang kedua yang berbicara masalah menghadirkan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Maka pada malam hari ini kita melanjutkan hadis yang ketiga, afatul ilmi an-nisyanu wa idha'atuhu an tuhadditha bihi ghairu ahli. Afatul ilmi bermula bencananya ilmu itu an-nisyanu lupa, wa idha'atuhu dan menyia-nyiakanhu akan ilmu, an tuhadditha bahwasannya membicarakan siapa kamu bihi dengan ilmu, ghairu ahlihi bukan kepada ahlinya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, satu hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa orang yang punya ilmu ada musibahnya, orang yang belajar ilmu ada bencananya, santri ada bencananya, mahasiswa ada musibahnya, para kiai, para pakar ada musibahnya, ada bencananya. Lalu apa bencananya ilmu? Di dalam kitab ini disebutkan an-nisyanu, artinya lupa. Orang yang mencari ilmu, jemaah sekalian, atau orang pinter, atau orang cerdas, atau santri, atau mahasiswa, atau kiai, atau pakar, mereka punya ilmu, maka ilmu itulah yang menjadikan mereka untuk mulia di hadapan Allah. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat. Orang yang berilmu, orang cerdas, orang pintar, santri, mahasiswa, kiai, pakar, dan mereka beriman kepada Allah, maka derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Nabi Adam, jemaah sekalian,
diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah, dideklarasikan Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah bukan karena rajin zikirnya, bukan ahli zikirnya, tetapi mendapatkan ilmu yang lebih daripada makhluk yang ada di dalam surga. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan beberapa ilmu, dan itulah yang menjadikan Nabi Adam diangkat menjadi khalifah di muka bumi ini. Artinya orang yang punya ilmu adalah orang yang punya nilai spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ilmunya ilmu untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada kalimat ta'allam fa innal ilmu zainul li ahlihi. Belajarlah, fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu itu zainul li ahli, hiasan bagi orang yang punya ilmu tersebut. Jadi orang yang punya ilmu beda sama orang yang tidak punya ilmu. Orang yang punya ilmu karakternya, orang yang punya ilmu akhlaknya akan dipengaruhi oleh ilmunya. Maka orang yang tidak punya ilmu akan menjadi karakter bagi dirinya. Maka kalimat dalam Quran adalah qul hal yastawil ladzina la ya'lamun. Qul hal yastawil ladzi, sungguh tidak sama antara orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna la ya'lamun. Tidak sama itu antara orang yang punya ilmu sama orang yang enggak punya ilmu. Nah, lalu apakah orang yang punya ilmu itu ada tanggung jawabnya? Sungguh tanggung jawabnya luar biasa. Dan lagi-lagi kita buka dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwa orang yang belajar ilmu itu adalah dalam rangka lil ma'ad, untuk menuju akhirat. Cita-citanya adalah biar bahagia di akhirat, bukan hanya di dunia semata. Maka tujuan daripada orang yang mencari ilmu itu adalah untuk li'ihyaiddin, untuk menghidupkan agama. Orang yang punya ilmu, maka ilmunya dalam rangka menghidupkan agama. Kalau dia punya ilmu agama, menghidupkan agama. Kalau dia punya ilmu matematika, menghidupkan agama. Kalau dia punya ilmu Inggris, menghidupkan agama. Artinya dia mengajarkan orang atau berdakwah kepada orang dengan bahasa Inggrisnya. Kalau ada orang yang punya ilmu bahasa Arab, menghidupkan agama. Kalau dia punya ilmu arsitek, maka dia menghidupkan agama. Bahwa orang yang punya ilmu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cenderung dengan ilmunya dia mendekatkan diri kepada Allah. Maka nanti pada hari kiamat orang punya ilmu itu akan ditanya, ilmumu kamu gunakan buat apa? Nah, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu harus betul-betul kita sampaikan kepada orang yang membutuhkannya. Kenapa kepada orang yang membutuhkan? Sebab ada orang yang tidak butuh ilmu. Nanti kita akan sampaikan. Lalu apakah ilmu itu akan ada terus? Biasanya orang punya ilmu itu ada lupa-lupanya. Maka dalam kitab ini afatul ilmi an-nisyan, ilmu itu bencananya dengan cara orang berilmu itu lupa. Ilmunya lupa. Kalau dia pernah hafal hadis, hadisnya lupa. Itu bencana bagi mereka. Kalau ada orang yang baca Quran, maka Qurannya lupa. Itu bencana bagi mereka. Ada orang yang memahami fikih, dia lupa hukum fikihnya. Itu bencana bagi mereka. Kenapa bencana? Karena pada saat ilmu itu mau disampaikan lupa. Ada orang yang punya ilmu tata bahasa, dia lupa ilmu tata bahasanya, bencana bagi dirinya. Ada orang yang punya ilmu masalah syariat, dia lupa ilmunya, maka bencana bagi dirinya. Ada orang yang punya ilmu dunia, dia lupa, maka bencana bagi dirinya. Maka ilmu itu harus dijaga. Makanya kita ibu bapak kalau di PT IKI atau di mana orang menghafal Quran,
mengistilahkannya kalau habis menghafal dia menakrir. Menakrir itu mengulang hafalannya. Atau dalam dunia pesantren memurojaah. Jadi diulang kembali hafalannya. Kalau hari ini hafal satu halaman, besok diulang lagi satu halaman itu. Supaya apa? Supaya ilmu kita tidak lupa. Coba kalau lupa, ya jadi musibah. Ada orang yang menghafal hadis, maka dia suka memutolaah kitab-kitabnya, kitab hadisnya. Maka beda cara mengulang Al-Quran, cara mempelajari ilmu lagi. Kalau mempertahankan hafalan Quran, orang bilangnya murojaah atau takrir. Kalau orang kitabnya tidak lupa, hadisnya tidak lupa, bilangnya mutolaah. Makanya para kiai, para ustadz itu suka memutolaah kitabnya. Malam hari ini bagian kita memutolaah kitab nih, supaya tidak lupa. Nah, malam hari ini kita membaca Quran, namanya menakrir, namanya memurojaah, biar tidak lupa. Coba Al-Fatihah kalau kita lupa, kan jadi musibah tuh. Al-Fatihah lupa. Ada nggak yang lupa Al-Fatihah? Nggak ada. Kenapa? Karena memang Al-Fatihah sering dibaca. Itu namanya menakrir atau memutolaah. Atau ada orang ditanya sama orang tentang satu hukum, lupa hukumnya, nah jadi musibah tuh. Apalagi ada beberapa ustadz kondang YouTuber, ya kan, menyebutkan nama nomor ayatnya sekian-sekian, padahal di surat tersebut ayatnya nggak sampai segitu. Itu namanya musibah karena lupa. Atau baca ayatnya salah menjadi musibah, ya lupa. Kayak tadi itu awal-awal, saya baca awal ayatnya lupa, ya musibah. Nah, maka dengan cara inilah jemaah sekalian, kita mempertahankan kita punya ilmu, mempertahankan kita punya pengetahuan dengan cara memutolaah kalau pelajaran kitabnya, kalau hafalannya memurojaah atau menakrir. Nah, sekarang ada istilah apa namanya, tahsin. Tahsin itu dalam rangka memperbaiki bacaan. Kenapa harus ada tahsin atau memperbaiki bacaan? Khawatir kita tidak pernah baca Quran lagi, sibuk urusan-urusan dunia. Ada orang ngajak tahsin seminggu sekali, biar ingat cara baca Qurannya. Coba kalau lupa, ya jadi musibah. Maka ilmu itu ada musibahnya, ada celakanya, dengan cara an-nisyan, lupa. Nah, semoga jemaah sekalian, ilmu-ilmu kita ini nggak ada yang lupa. Kira-kira ibu-ibu kalau menyebutkan angka uang lupa apa nggak, Bu? Nggak, kalau uang mah ya angkanya aja tuh. Kenapa? Karena mau setiap hari kita ngelihat. Nah, itulah ilmu. Kalau setiap hari kita lakonin, kalau setiap hari kita ingat ilmu itu, kalau setiap hari kita memurojaah hafalannya, setiap hari kita menakrir hafalannya, setiap hari kita memutolaah ilmu dan kitab kita, maka terus akan nempel, sama seperti orang yang melihat uang tidak bakal lupa. Lain hal kalau udah pikun. Kalau pikun memang dasar tua, ya tapi jadi musibah. Atau ada orang-orang yang tadinya faham betul tapi suka lupa. Makanya di dalam salah satu kitab disebutkan Imam Syafi'i itu walaupun lagi makan selalu memutolaah, mengingat bab-bab dalam kitab fikihnya. Jadi ada satu kisah, Imam Syafi'i itu makan di rumah gurunya. Kalau Imam Syafi'i itu punya konsep, kalau makan di rumah gurunya banyak. Kenapa banyak? Karena ada berkahnya. Kalau kita karena lapar. Imam Syafi'i enggak ada berkahnya. Maka anaknya gurunya Imam Syafi'i ini nanya, "Bapak, kok itu katanya imam, kok makannya banyak sampai perutnya begah begitu?" Itu imam, itu ahli ilmu. Dia habis makan tuh walaupun duduknya kayak perutnya begah, dia lagi memikirkan bab-bab yang dia susun dalam ilmu fikih, dalam ilmu syariat, dalam ilmu hadis. Kenapa? Kan dengan cara itulah mereka menghafal, mempertahankan ilmu yang dimilikinya. Nah, jemaah sekalian, ada ulama
yang mengistilahkan bahwa orang yang cari ilmu itu sama seperti orang mau berburu burung. Ibu-ibu tahu burung kan? Tahu burung Pak ya? Berburu burung. Kalau sekarang ini orang lagi pada sibuk ngurusin burung, khusus bapak-bapaknya. Kadang-kadang Bu lupa sholat yang ngurusin burung. Makanya ibu-ibu kalau ada suami yang sibuk ngurusin motornya, lupa sholatnya, jual motornya biar dia rajin sholat. Ibu-ibu punya suami ngurusin ayam setiap saat, lupa sholatnya, jual ayamnya biar suami rajin sholatnya. Ada ibu-ibu punya suami setiap hari ngurusin burung terus, pagi ngurusin burung, siang ngurusin burung, sore ngurusin burung, malam adu burung, lupa sholatnya. Biar ingat sholatnya maka potong burungnya Bu, insya Allah minta cerai. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengibaratkan orang yang cari ilmu itu adalah orang yang berburu burung. Dia menggunakan berbagai macam cara, alat untuk menangkap burung. Burung itu terbang dan dia menggunakan alat untuk menangkapnya, untuk mengejarnya. Begitu dia dapatkan burungnya, dia pelihara, dia jaga burungnya, dia kasih makan burungnya, dia taruh di sangkarnya. Jangan sampai burungnya mati, jangan sampai burungnya pergi. Seperti itulah orang yang mencari ilmu, orang yang berburu ilmu. Dia menggunakan berbagai macam cara agar mendapatkan ilmu. Didapatkan ilmunya dijaga, sama seperti orang yang menjaga burungnya supaya tidak mati dan tidak hilang burungnya. Itulah orang yang menjaga ilmu. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat enggak ilmu yang dulu dipelajari? Masih? Kalau masih, alhamdulillah. Kalau sudah lupa, itulah musibah yang dimaksud, itulah celaka yang dimaksud. Cuma kalau ngitung-ngitung uang, insya Allah enggak ada yang lupa kalau itu. Nah, kelanjutan hadis ini adalah wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghairu ahli. Dan ilmu itu kalau kita bicarakan, ilmu itu kalau dibicarakan akan sia-sia. Bicarakan kemana? Bicarakan kepada orang yang tidak butuh ilmu. Kalimatnya di sini adalah antuhadditsa bihi ghairu ahli. Engkau berhadaskan, engkau membicarakan, menyampaikan ilmu tersebut dan orang bukan ahli ilmu, maka kalimatnya wa'idha'atuhu itu menjadi sia-sia. Kayak saya sekarang umpama saya ngomong masalah ilmu begini, ini orang ngomong apa sih ya kan? Nah, itu menjadi sia-sia. Ada orang bicara ilmu, sementara orang nggak butuh ilmu. Nah, yang bicara ilmu tersebut ilmunya hebat, ilmunya bagus, sementara orang yang mendengarkannya nggak butuh ilmu itu. Ngomongnya apa? Ngomong apa sih? Menjadi sia-sia ilmunya, nggak manfaat. Jadi ilmu itu ada musibahnya, ada sia-sianya. Musibahnya dengan cara ilmu itu lupa dan menjadi sia-sia ilmu itu kalau dibicarakan kepada yang bukan ahlinya, kepada orang yang nggak mau mendengarkan ilmu. Apalagi bicara masalah ilmu agama, bicara masalah ilmu hadis. Nah, oleh karena itu ibu bapak yang dimuliakan Allah, ada juga bicara Al-Quran gitu kan. Ada orang yang nggak mau ngaji Quran, ada orang yang nggak mau ngaji hadis, ada orang yang nggak mau ngaji fikih. Disampaikan, ngomong apa sih? Menjadi sia-sia ilmu tersebut. Apalagi begitu disampaikan ilmunya, dia berbicara yang lain dan nggak mau mendengarkan ilmu tersebut, maka menjadi sia-sia ilmunya. Nah, ilmu itu mahal. Biar tidak menjadi sia-sia, didengarkan, difahami, walaupun cuma satu huruf kita terima, satu kata kita terima, semoga ilmu itu ada berkah dan manfaat yang buat kita. Nah, karena itu ibu bapak yang dimuliakan Allah, ayo ilmu kita jangan sampai lupa. Makanya pengajian-pengajian ini adalah dalam rangka mengingatkan kembali ilmu-ilmu yang dulu kita pelajari. Barangkali kita pernah belajar di TPA,
belajar di TK, di madrasah, di pesantren, umur kadang sudah 60, kadang sudah 50, nah ngumpul-ngumpul begini nih, itu ilmunya akan keingat kembali. Oh iya ya, dulu gua pernah ngaji tuh sama Ustadz Anu. Oh, dulu pernah ngaji alif batata, masih ingat dah gua. Itu namanya untuk mengingat ilmu kita biar nggak hilang. Nah, yang menjadi repot adalah diingatkan kagak ingat-ingat. Maka ada kalimat di Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatanmu itu manfaat buat orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah bahwa ilmu itu akan bencana kalau lupa, dan ilmu itu akan sia-sia kalau kita bicarakan bukan kepada ahlinya atau ada orang yang tidak butuh ilmu.